sore rekan-rekan remaja pemuda Majelis Jemaat GKI Nazaret. Senang kembali kita pada sore hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Meskipun melewati video ini, kita masih bisa bersuka cita untuk mengikuti ibadah. Sekarang, kami ajak rekan-rekan semua, kita persiapkan hati dan pikiran kita semua untuk masuk dalam ibadah. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Yeah. If you would taste the goodness of the Lord, it would change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat ku tertindas terkekang oleh masalah, saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan bingung ku rasakan, pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi, kasih-Nya membara begitu berapi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakanlah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita mulai ibadah kita dengan rima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Salam pemuda-pemudi Kristen Jemaat GKI Nasaret. Pada sore hari ini, tema yang mau disampaikan yang menjadi tema kita untuk memahami dan juga menjadi pergumulan kalian sebagai orang-orang muda adalah cinta yang tidak seiman. Ini pasti menarik ini. Ya, tapi sebelum itu kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam ibadah ini, berkati kami untuk mendengarkan firman-Mu, biar kuasa Roh Kudus menerangi seluruh hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak kuasa kegelapan yang ingin Engkau ke kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan Engkau berfirman bagi kami saat ini dan kami mendengarkannya. Amin. Salam, selamat sore anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini secara khusus saya ambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Saya bacakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Ketika tema ini dimunculkan, cinta yang tidak seiman, pasti ini muncul dari sebuah pertanyaan. Bolehkah berpacaran dengan tidak seiman atau beda iman? Mungkin ini menjadi sebuah pergumulan anak-anak muda karena di tengah pergaulan sekarang tentu memungkinkan sekali ada daya tarik dari lawan jenis, dan lawan jenis ini yang kita tertarik itu adalah orang yang berbeda iman dengan kita. Kita jatuh cinta kepadanya, bahkan mungkin kita memutuskan untuk berhubungan dan memiliki komitmen. Ya, komitmen ini melangkah kepada sebuah jenjang yang mungkin lebih tinggi lagi kepada sebuah pernikahan. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini membawa kita untuk memahaminya. Karena mau tidak mau kita memang harus berhadapan dengan situasi itu. Karena tidak mungkin kita menjadi orang yang eksklusif, tidak bisa bergaul dengan siapapun, dan memungkinkan sekali ketika kita bergaul kita bisa menjadi orang yang jatuh cinta kepada orang yang berbeda iman dengan kita. Nah, dalam hal ini firman Tuhan sangat jelas memperkatakan kepada kita
seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, biasanya pacaran itu bukan hanya sekedar pacaran biasa saja begitu, atau bisa dikatakan hanya cinta monyet. Oh no, apalagi kalau sudah dikatakan dengan anak-anak muda yang sudah dewasa. Karena pacaran itu di satu sisi bukan hanya main-main, tetapi itu melibatkan perasaan, melibatkan hati. Nah, kalau perasaan atau hati sudah berbicara bahwa dia jatuh cinta, maka ia akan sulit untuk bisa mundur dari perasaan atau cintanya kepada seseorang. Nah, berbeda ketika kita berpacaran dengan satu iman. Tentu mungkin ada persoalan, tapi paling tidak satu iman ini bisa memberikan dukungan bagi kita untuk lebih mengenal Tuhan lagi, lebih dekat. Walaupun tidak semuanya faktanya demikian. Nah, dalam teks ini sangat menjelaskan kepada kita ketika mengatakan cinta yang tidak seiman. Nah, pertama, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, ada orang berani mengatakan begini, saya sangat cinta sekali dengan dia meskipun beda iman. Siapa tahu nanti saya bisa membawa dia supaya seiman dengan saya. Pertanyaan atau pemahaman atau sebuah pemikiran seperti itu kelihatannya sangat bagus begitu, baik begitu. Tetapi yang perlu kamu perhatikan di dalam dirimu itu adalah apakah kamu sudah kuat, apakah kamu sudah teguh dalam imanmu kepada Tuhan. Karena jika demikian, kamu sebelum benar-benar pacaran dan menambatkan hatimu kepadanya, maka jauh lebih baik dulu kamu akan membimbing dia jika dia berkenan dan dia mau bahwa perasaan cinta itu benar-benar ia tumpahkan, ia benar-benar berkomitmen dengan itu sama seperti kamu juga berkomitmen dengan itu, maka ia akan mau dibimbing untuk mengenal Kristus. Jika dia mengenal Kristus dan jika dia benar-benar, saya yakin ini bisa saja terjadi begitu. Tetapi kalau hanya sekedar pikiranmu saja, bahkan dirimu tidak mampu untuk melakukan itu, kamu menambatkan hatimu dan kamu jatuh cinta dan kamu sungguh-sungguh mencintainya tanpa kamu memikirkan risiko yang akan kamu hadapi depan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena jenjang ketika kita berpacaran, kita cinta dengan seseorang, otomatis ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kepada sebuah pernikahan. Sebuah pernikahan tentu tidak mungkin berbeda agama. Sebuah rumah tangga harus tidak mungkin dalam rumah tangga itu ada dua sisi yang berbeda, yaitu iman. Karena dalam rumah tangga itu tentu nanti baik keputusan, pertimbangan, tujuan rumah tangga harus sama-sama ditentukan bersama. Kalau sudah berbeda iman, itu bisa menjadi sesuatu yang bisa memecahkan, bahkan mungkin terjadinya perpecahan. Nah, sebelum itu benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apa yang dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Artinya terjadi ketidakseimbangan jika berbeda iman. Ketidakseimbangan itu sangat jelas ketika dikatakan lagi dalam teks ini, berbicara dengan kita. Apakah ada persamaan antara kebenaran dan kedurhakaan? Kebenaran tidak mungkin dicampurkan dengan kedurhakaan. Karena kebenaran adalah sebuah kebenaran
hal ini saya akan menyampaikan supaya kita jangan memiliki hubungan cinta yang beda agama atau pacaran berbeda agama, apalagi itu menuju kepada sebuah pernikahan, karena pernikahan itu bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah pasangan yang beda agama berarti memiliki dasar iman yang berbeda. Akan ada perbedaan yang mendasar dalam tujuan hidup mereka. Nah, berumah tangga adalah tujuan dari sebuah hubungan, dari sejak pacaran, bahkan kita sudah menambatkan diri kita cinta kepada dia, tentu kita akan mengambil sebuah keputusan dalam hidup kita. Jika hal itu terjadi, rumah tangga itu bukan hanya sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi pernikahan Kristen adalah pernikahan seumur hidup, dan tidak mungkin di dalamnya ada perbedaan dan keduanya berbeda iman. Karena dalam rumah tangga tentu mempunyai tujuan, mempunyai misi, mempunyai harapan, cita-cita dan perjuangan di dalamnya. Oleh karena itu sangat benar sebelum kita betul-betul memikirkan kepada sebuah keputusan dalam hidup kita, benar-benar kita harus mengambil keputusan yang hanya bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, berhubungan atau cinta yang berbeda agama tentu tidak akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, bahkan mungkin itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Bayangkan saja, bagaimana mungkin kita bisa dekat kepada Tuhan kalau ia pun sendiri berbeda dengan kita. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertemukanlah dirimu. Jika kamu menjadi orang yang memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kabar baik, kuatkanlah dirimu. Jika kamu memilih pasangan hidupmu dan kamu cinta mengasihinya, maka mulai dari sekarang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menuntunmu untuk mendapatkan pasangan di mana kamu betul-betul meletakkan cinta yang tepat, cinta yang sungguh-sungguh mengasihi. Hanya maut yang memisahkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pemuda-pemudi yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, puji syukur atas firman-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Engkau materaikan itu dalam loh hati kami, dan firman ini menuntun kami supaya kami hidup dalam kesetiaan, dalam kekudusan, dan iman kami kepada Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Engkau memberkati seluruh anak-anak muda-Mu dalam masa pendidikan mereka sekarang ini. Kiranya mereka mampu menghadapi setiap perubahan-perubahan yang ada. Meskipun mereka belajar secara daring, tetapi kami yakin itu tidak akan menghilangkan kualitas mereka sebagai anak-anak Tuhan yang mengejar ilmu pengetahuan. Berkatilah guru, dosen, semua tenaga pendidik, supaya mereka pun mencurahkan seluruh perhatian dan ilmu mereka yang diberikan kepada anak-anak didik mereka. Berkati orang tua yang mendukung anak-anak mereka. Berkati anak-anak muda-Mu yang bekerja. Dalam menghadapi situasi apapun, mereka tetap bertanggung jawab. Mereka diberkati Tuhan di mana saja mereka bekerja, dengan pekerjaan dan talenta yang ada pada diri mereka, supaya mereka tetap menjadi berkat. Tuhan memberkati seluruh pengurus seksi pelayanan pemuda remaja Jemaat GKI Nazaret. Mereka dengan penuh cinta kasih, kesetiaan, ketekunan, kebersamaan untuk tetap melayani meskipun situasi-situasi selalu berubah. Kami percaya dengan cara yang diberkati oleh Tuhan, mereka mampu melayani, mereka mampu bersama-sama berbagi dan saling menguatkan. Berkatilah seluruh orang tua yang mendukung mereka, baik rumah tangganya, demikian juga kebutuhan-kebutuhan hidup mereka diberkati oleh Tuhan melewati seluruh pekerjaan.
sehingga anak-anak mudamu sungguh bersyukur bahwa dalam keadaan apapun orang tua mereka mengasihi mereka dan mereka pun mengasihi orang tua mereka. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, pemimpin bangsa kami Bapak Presiden Jokowi, Tuhan melimpahkan roh hikmat kesehatan baginya supaya tetap berdiri teguh dalam memimpin bangsa ini. Berkati seluruh tenaga kesehatan, berkati kami sebagai rakyat Indonesia supaya betul-betul menjaga kesehatan kami dengan protap yang sudah ditentukan. Kami benar-benar menjaga diri kami dan sesama kami supaya kehidupan itu bisa berlangsung. Pertolongan dan kasih Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Berkati semua anak-anak muda-mudimu generasinya supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang memiliki semangat, yang memiliki potensi, yang dapat mereka curahkan untuk kehidupan bahkan masa depan mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa dan seru kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baiklah, kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.